Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengantar literasi digital. Seperti yang sudah kalian lihat pada layar kalian, di video kali ini saya akan coba untuk memperkenalkan beberapa hal dasar tentang Microsoft Excel, mulai dari fitur, kemudian operator, dan juga fungsi-fungsi ataupun rumus dasar yang wajib kalian ketahui, karena hal ini akan mempermudah kalian untuk nantinya kalian mengolah dan juga menyajikan data. Nah, langsung saja untuk tahap pertama saya akan coba memasukkan nama-nama mahasiswa yang kebetulan saya ajar pada mata kuliah pengantar literasi digital. Kemudian akan saya coba tambahkan NIM dan juga kelas. Nah, ini kita buat bold di tengah. Kemudian untuk NIM ini kan nomornya itu biasa diawali dengan tahun, kemudian bulan, tanggal, kode prodi misalnya ya, dan nomor induknya. Nah, jadi tidak pakai NIM asli. Jika tampilannya seperti ini bisa kita ubah dulu formatnya menjadi number tanpa desimal. Nah, setelah itu kita turunkan dulu. Kalau kita turunkan, nah ini akan menunjukkan angka yang sama, sehingga kita butuh menginputkan terlebih dahulu angka yang berbeda sebelum kita pilih. Nah, karena saya ingin berurutan, saya coba di sini. Saya masukkan, nah sekarang angkanya sudah ada. Jadi dari nomor 1 sampai 61, 61 jumlah mahasiswa, dan untuk kelasnya bisa kita masukkan kelas A, misalnya B, C, ada 3 kelas misalnya nih, 3 kelas. Kita langsung turunkan saja setelah kita pilih. Nah, nanti otomatis tampilannya menjadi seperti ini. Kita rapikan dengan menambahkan border, dan mungkin untuk kelas sendiri ini dia bisa di tengah. Seperti ini. Nah, untuk pembuatan data pun pada Excel, selain kita tulis secara manual, sebetulnya kita bisa menambahkan data seperti ini ya, data validasi atau data validation. Kalau ini kan kita input sendiri. Kalau data validation kita bisa list, membuat list yang nantinya bisa dipilih oleh kita. Misalnya kan data validation kita pilih yang list, source-nya misalnya kita bisa ini ya, bisa eh, import, tapi kita tulis aja dengan pembatas seperti ini, koma A, B, C. Nah, ini kita bisa pilih. Misalnya di kelas A, kita pilih A. Nah, ke bawahnya juga sama. Ini kita bisa buat data validation lagi. Yang tadi ya list, source-nya A, B, C. Oke, nah itu kita tinggal pilih B, yang ini C. Tapi tentunya membutuhkan waktu yang lama. Karena ini videonya singkat, yang penting kalian paham dulu caranya. Nah, ini misalnya kita mau ubah. Kalau tadi kelas ini udah ada nih. Sebetulnya kelasnya itu sudah ada, kita hapus dulu yang tadi biar tidak ada lagi data validation. Kita ingin menambahkan jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini kan ada 2. Kita langsung saja tuliskan di sini, langsung sampai ke bawah. Data, pilih data validation, list, hmm, laki laki, koma, eh, perempuan. Oke. Nah, sekarang semuanya punya sudah bisa divalidasi. Abdillah laki-laki, Adelia perempuan, Adinda perempuan, Ageni Ageni apa? Lupa saya perempuan. Dan selanjutnya ya, misalnya kita acak dulu aja, saya nggak lihat namanya. Oke, dan seterusnya. Misalnya kita ingin lebih cepat ya bisa seperti ini. Nah, ini agak acak ya. Nah, selanjutnya kita kita bermain dengan angka. Sekarang kita bermain dengan angka. Ini kita rapikan dulu, tambahkan lagi border. Sekarang
Misalnya saya ingin menghitung nilai kuis dari mereka ya. Kita tambahkan di sini kuis, kuis eh, 1, kemudian kuis 2. Nah, kita anggaplah ada sebanyak selama satu semester itu ada 6 kuis. Oke, 6 kuis. eh nah, kita kalau masukkan nilai kuis itu kan capek ya kalau misalkan 3, 50, 45, 43, 45, 60. Ini kan terlalu menghabiskan waktu ya. Bahkan jika kita ini kan juga itu nantinya tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada satu trik, kita bisa masukkan formula RAND. Jadi ada RAND. Nah, ini adalah formula untuk kita bisa menginput nomor secara random, namanya RAND, random. Nah, tapi ini juga sama, belum sesuai dengan apa yang diinginkan karena angkanya desimal, terlalu kecil. Nah, ini di sini ada namanya formula bar. Jadi, fungsi atau formulanya selalu dimulai dengan sama dengan. Nah, selalu dimulai dengan sama dengan. Kemudian untuk angkanya, untuk fungsinya, karena tadi run itu tidak sesuai dengan ya, kita coba run between. Nah, yang ini run between, kemudian kita masukkan angka ini ya, bottomnya mungkin nilai kuis terkecilnya 39 lah. Untuk nilai terbesarnya mungkin ada di 94. Saya juga ini random. Nah, kita bisa memasukkannya seperti ini. Tinggal masukkan ke bawah, otomatis akan muncul nilai random seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita teruskan. Dan kita untuk lebih cepatnya bisa seperti ini. Nah, tetapi ini dia tiap kita turunkan itu berubah ya. Angkanya berubah. Karena dia rumusnya masih aktif. Kita masukkan. Nah, ini semuanya masih aktif. Jadi dia tiap saya tambahkan yang baru saja, dia akan berubah. Kemudian bagaimana caranya agar angka ini tidak berubah karena akan kita olah. Kita bisa coba dulu untuk copy paste yang ini. Copy, kita paste dulu aja sebelahnya. Kita copy lagi. Nah, kita klik kanan di sini, pilih paste yang spesial, pilih yang value atau V. Nah, sekarang mereka sudah tidak seperti ini ya. Kalau ini kan ada formulanya, run between dan lain-lain. Kalau ini tuh hanya angka. Yang sisanya yang sudah tidak dibutuhkan datanya akan coba dihapus. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian juga ini kita bisa atur ukurannya dengan geser saja seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, klik kanan itu bisa di ini ya ukurannya, misalkan 10 atau misalkan terlalu besar nih, 5 saja. Oke, ini udah ada ya. Nilai kuis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita akan coba mengolah angka-angka ini. Oh, untuk operator ya operator yang ada di Excel itu ya sama dan pada umumnya ini sama dengan ini semua formula harus pakai sama dengan ini tambah kurang kalau bagi itu seperti ini. Tambah kurang kali seperti ini bagi ini kemudian ada pangkat ini bagi belum ya bagi pangkat kemudian ada persen juga di sini. Nah, ini yang umum dipakai ya, dipakai. Dan tentunya sama dengan ini juga harus ada. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan simbol-simbol ini, operator-operator ini untuk pada data nilai kuis. Nah, di sini saya tuliskan misalnya sama dengan, jadi harus selalu sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, kita eh, kita tidak bisa memasukkan si selnya ini namanya sel ke dalam rumus. Jadi kita masukkan dulu
Misalnya E2 ditambah, misalnya ini, tambah ini, tambah ini. Oke, sudah. Enter. Nah, ini adalah nilai total kuis. Total, misalnya nilai total. Kemudian nilai total ini kalau kita turunkan, dia otomatis juga selnya itu berubah. Kalau yang ini kan E2, F2, G2, dan lain-lain. Yang ini dia otomatis, sorry, dia otomatis berubah menjadi sel yang ketiga. Yang ini yang keempat. Kita tarik lagi, sama. Nah, selain menggunakan tambah ini, kita juga bisa menggunakan sum. Setelah formula, kita masukkan dulu tanda kurung buka, masukkan tanda kurung tutup. Nah, ini kan E2 titik J2. Ini artinya range. Dari E2 sampai J2, kita enter, sama ya dengan yang tadi kita masukkan manual. Kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah dapat nilai totalnya. Nah, kalau pengurangan, sama misalnya 50 kurangi 90 itu minus 40. Pembagian sama dengan 99 dibagi 33, 3. Pangkat sama dengan 7 pangkat 3, misalnya 343. Ini sama semua. Oke, kemudian kita udah dapat total. Kita akan tambahkan rata-rata. Rata-rata berarti kita bisa tulis seperti ini, sama dengan nilai total dibagi, karena kuisnya ada 6, berarti dibagi 6. Nah, sama dengan 64, ini. Kita turunkan. Nah, ini sudah ada nilai rata-rata. Desimalnya terlalu banyak, kita klik kanan, format cell, number, desimalnya cukup 2. Nah, selain di manual seperti ini, kita bisa juga tulis SAM sama dengan average. Langsung kita masukkan atau kita tarik seperti ini, sudah muncul. Kita tarik aja ke bawah. Oke, kita sudah dapat ini nilai rata-rata dan nilai totalnya tadi. Sekarang nilai maksimal misalkan. Kemudian nilai minimal. Minimal. Oke, nilai maksimal kita tulis max. Tinggal tarik saja. Oke, max, tarik lagi. Cepat ya. Kemudian sama dengan min. Oke, tentunya hal ini akan mempermudah kita untuk menemukan siapa yang nilainya paling besar atau siapa yang paling kecil. Setelah nilai minimal, jadi sudah ada sum, average, max, min. Kita bisa coba juga dengan rumus count. Count ini dia rumus untuk menghitung jumlah sel yang ada ya, jumlah data yang ada. Misalnya kita ingin tahu jumlah kuis, ya ini lembar kuis yang dikumpulkan atau form yang dikumpulkan ada berapa. Tinggal tadi rumusnya sama dengan count, masukkan range-nya E2 sampai J62, tutup kurung tutup, ternyata ada 366. Oke, ini kita rapikan lagi dengan. Nah, sekarang kita akan coba masukkan tambahkan keterangan. Keterangan di sini bisa kita ini mungkin ya, dia lulus atau enggak. Nah, kita coba masukkan satu rumus namanya itu if. If itu seperti boolean. Jadi ada dua kemungkinan, eh, false atau eh, true atau false. Nah, logical test ini kita masukkan dulu nih logikanya seperti apa. Misalkan ini rata-ratanya kita lihat ya ada 64, 71, 63. Mungkin kita masukkan nilai rata-ratanya adalah if
Misalkan kita tulis rata-rata, nilai rata-rata eh, lebih besar sama dengan 65, koma, value-nya apa? Jangan lupa tanda petiknya lulus. Nah, sementara jika salah, tidak lulus. Oke, jangan lupa kurung tutup. Nah, tidak lulus karena nilainya, karena L2 atau rata-ratanya itu di bawah 65. Nah, sekarang saya tarik. Nah, jadi kita tahu siapa yang lulus, siapa yang tidak dengan cepat. Abdillah Aziz Muslim. Nah, sekarang kita tinggal tinggal cek kalau udah kayak gini ya bisa kita pakai count yang lulus berapa, tidak lulus berapa. Caranya seperti apa? Nah, bisa kita inikan dulu, kita pilih, kita urutkan dulu nih misalnya. Hmm, sort dari yang ini ya, yang mana aja lah. Expand, jadi biar si sel yang lain mengikuti, kolom lain mengikuti. Oke, kita hitung dulu yang lulus. Kita tulis nih, misalnya jumlah lulus, jumlah tidak lulus. Itu pakai yang count tadi ya, sama dengan count lulus, tertarik sampai sini. Oh, kalau angka tadi bisa pakai count. Kalau huruf, karena ini kan lulus ya, count tak. Rumusnya count tak. Lupa saya tadi. Oke, yang selanjutnya, yang ini jumlah tidak lulus sama dengan count tak. Tidak lulus, berarti ya sebenarnya 61 aja kurangi 35. 26. Oke, ini jumlah lulus, tidak lulus. Nah, setelah ini kita bisa coba melakukan hmm, visualisasi data, oke ya, visualisasi data. Kita kan, oh tidak, kita coba sort-sort dulu ya. Nah, misalnya ini kelasnya kan tadi acak ya, lulus, tidak lulus. Misalkan kita ingin mengurutkan mahasiswa berdasarkan namanya, itu bisa kita klik kanan, kemudian kita sort A to Z, expand selection, seperti ini. Tapi nanti semuanya bergeser jadi seperti ini. Oh ini namanya ke bawah. Ctrl Z saja. Nah sekarang kita sudah punya banyak data. Kita ingin tahu siapa yang terbesar misalnya. Nah kita mungkin kalau kayak gini agak sulit. Kita bisa insert dulu nih. Insert di sini kita masukkan nilai rata-rata. Kita masukkan di sini rata-rata pakai yang value. Ininya di ukurannya kecilin aja. Kemudian kita coba seperti ini. Kita akan membuat chart. Nah, membuat chart caranya mudah. Tinggal insert, recommend di chart. Nah, kalau yang saya jelaskan ini ya di visualisasi data tadi, kalau untuk perbandingan itu biasanya menggunakan eh, diagram batang. Nah, seperti ini. Kita pindahkan saja ke sheet. Nah, ini untuk menambahkan sheet yang baru. Nah, ini sudah mulai muncul diagram. Kita bisa ubah judulnya. Nilai nilai rata kuis PLD. Oke. Setelah itu tampilannya iya sekilas sudah kelihatan ya. Yang nilainya terbesar itu adalah Faila Safa Azza Salsabila. Itu udah kelihatan karena di sininya batangnya menunjukkan yang paling tinggi. Tapi kita bisa ubah juga gaya-gayanya. Misalnya kita ingin menampilkan angkanya seperti ini. Ini juga bisa. Banyak ya, banyak sebetulnya style-stylenya. Kemudian
kita juga bisa menghitung porsi laki-laki perempuan seperti ini bisa, atau misalkan jumlah lulus tidak lulus ya, kita buat chart juga nih, recommended chart, insert recommended chart, pie. Nah, ini biasa untuk proporsi persentase kelulusan. Nah, yang lulus itu yang biru. Nah, ini kelihatan berarti dari sini jumlah yang lulus ya lebih banyak gitu. Untuk membuat tampilan juga jadi lebih indah. Oh, tidak. Ini gitu. Ya, kita bisa atur-atur juga untuk ukurannya, warnanya, stylenya di chart design ini. Banyak, banyak opsi ya. Nah, ini misalnya kelulusannya. 43% banding 57%. Kemudian kita juga bisa menampilkan tren ya. Tren itu kan misalkan kita ingin lihat nih mahasiswa ini, kalau misalnya ini nama mahasiswanya kita pilih dulu, select dulu, kemudian kita pilih dari sorry, kita Ahmad dulu aja, Ahmad Hasan, insert recommended chart. Nah, ini bisa menunjukkan ini ya tren nilainya nih Ahmad Hasan misalnya. Oh, ternyata nilainya cenderung naik turun. Kalau misalkan mau kita ubah lagi perbandingan, eh, ini kita lihat Ahmad lawan Ansori, insert recommended chart, Ahmad Hasan, Ansori Salim, dan lain-lain. Tinggal kita tambahkan judulnya saja. Oke, nah jadi eh, ini adalah beberapa pengenalan ya, pengenalan pada, atau mungkin bisa dibilang formula-formula dan operator yang wajib kalian kuasai lah dalam menjalankan Microsoft Excel. Karena Excel ini akan sangat terpakai di mata kuliah lain, baik tugas kuliah biasa, kemudian juga mungkin lagi penelitian atau tugas skripsi, dan lain-lain. Kalian harus selalu membuat grafik yang mempermudah pembaca dalam memahami data yang kalian teliti. Oke, apalagi ya untuk Excel sendiri ya di sini sama ya, dengan sama kalau misalkan kalian ingin memperindah jenis tabel, kalian bisa ubah warnanya seperti ini. Kemudian juga di sini masih banyak ya, ada kumpulan formula itu di sini ada banyak. Sum, average, if, hyperlink, count, max, sin, dan juga ada berbagai ininya ya, berbagai format sama keterangannya. Atau misalkan kalian bisa pilih yang berfungsi untuk statistik, itu ada banyak sekali. Untuk logical kayak tadi and, false, if. Jadi yang saya sampaikan itu ya itu hanya yang paling sering digunakan, most recently used. Jadi eh, masih belum seberapa lah kalau yang saya kenalkan di sini. Jadi saya harap kalian bisa mencoba mengeksplor. Kalian bisa ubah ininya menjadi apa tadi, ada validasi datanya, kalian ubah menggunakan hobi, tahun kelahiran, tempat lahir, dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.